Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah sholat isya dan tarawih Musola Nurul Ummah Umbul Harjo, Yogyakarta yang dirahmati Allah. Sebagai malam terakhir tugas saya, akan akhiri ceramah saya ini dengan kisah keempat Nabi dan Rasul yang keempat setelah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan yang keempat adalah Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Nabi siapa adik-adik? Nabi Hud, ya, bukan Hudhud. Kalau Hudhud itu nama intelijen pasukan burung kepunyaan Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu seorang raja sekaligus nabi, anak dari Nabi Dawud yang juga raja. Tapi nanti kisahnya masih lama, mungkin tahun depan kalau kita ketemu lagi. Nah, itu Nabi Sulaiman punya intelijen telek sandi seekor burung namanya burung Hudhud, ya. Kalau burungnya Pak Sofyan nggak tahu namanya apa itu. Nah, ini ada nabi namanya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Hud tidak terlepas dari kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Karena pasca banjir bandang, Nabi Nuh masih diberikan oleh Allah usia 350 tahun untuk menikmati hasil dakwahnya, hidup dengan nyaman, tenang, tentram di daerah Hadramaut antara Yaman dan Oman, dengan membawa sisa-sisa umatnya. Kalau kaumnya sudah semuanya dihabisi oleh Allah, jadi tinggal anak-anaknya saja dan orang-orang dari golongan lemah secara fisik tapi imannya kuat, ya. Ada dua anak Nabi Nuh yang tidak bisa diselamatkan. Anak yang pertama di dalam sejarah tidak disebutkan namanya, tapi ada yang berpendapat bernama Syam. Syam ini meninggal sebelum banjir bandang. Sedangkan anak yang kelima yang ragil bernama Yam. Orang Bani Israel memberikan nama Kan'an. Itu meninggal diseret banjir bandang. Banjir bandang terbesar, dikatakan terbesar karena sangat jauh sekali jangkauannya. Kapalnya Nabi Nuh saja dibuat di atas bukit Judi di daerah Irak dan terdampar di pegunungan Turki Utara. Itu jaraknya 3.500 km. Jadi banjir internasional ini, banjir dunia, tidak cuma lokal. Nah, Kan'an tidak bisa diselamatkan karena memilih akan naik gunung yang tertinggi, tetapi terseret ombak juga, terseret banjir juga. Termasuk istrinya Nabi Nuh yang tidak taat kepada suaminya juga meninggal dalam keadaan jahiliyah. Nah, 3 anaknya yang selamat, yaitu anak yang kedua, ketiga, dan keempat. Yang kedua bernama Sam. Yang pertama tadi Syam, yang kedua Sam, ya. Nah, Sam ini sampai sekarang keturunannya masih ada, menetap di daerah Turki, Mesir. Ada suku namanya suku Kiptia. Nanti kalau Bapak Ibu baca sejarah, dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapat hadiah seorang wanita dari suku Kiptia. Ini keturunan dari Sam, anaknya Nabi Nuh yang kedua. Kemudian anak yang keempat, Yafis, itu keturunannya menyebar di daerah Rusia,
orangnya kulitnya putih-putih, tapi lebih suka memilih menjadi budak. Jadi kalau di film sinetron apa itu yang Ciraos, itu tradisinya menjadi TKW, ya mungkin seperti itulah ya, keturunannya Yafis. Sedangkan anak yang ketiga yang bernama Ham, keturunannya asli penduduk Arab Saudi, dan di Arab Saudi inilah lahir 4 nabi keturunan Arab asli, yaitu Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Shu'aib, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang orang asli Arab. Sedangkan nabi-nabi yang lain Arabnya Arab naturalisasi, Arab keturunan, Arab karena perdagangan dengan orang Arab jadi orang Arab, komunikasinya menggunakan bahasa Arab jadi orang Arab. Seperti saya Bapak Ibu, ini Arabnya Arab keturunan, bukan Arab asli. Karena di kampung saya di Tegal ada 3 bani, Bani As-Sungkar, Bani Al-Katiri, Bani Al-Haddad. Saya keturunan Bani Al-Haddad. Jadi kadang wajah saya mirip Haddad Alwi. Kadang nggak sering, yang sering mirip Lohan kadang. Ya. Beda dengan ibu saya keturunan Cina. Di Semarang Barat ada pondok pesantren milik orang-orang Cina. Nah, simbahnya simbah saya dari sana. Nama marga saya Cencu. Cencu artinya mutiara, mutiara hitam. Sinoning ireng itu loh. Nah, ibu saya, bapak saya menikah, hasilnya seperti ini, blasteran amburadul itu loh. Arab ora, Cina ora ya. Tapi saya syukuri Bapak Ibu menjadi makhluk kasar, tidak halus. Saya lahir di Tegal. Itu kisah singkatnya Bapak Ibu. Kembali kepada Nabi Hud. Anak Nabi Hud ini diberi tugas oleh Allah untuk melanjutkan misi. Karena Nabi Nuh sudah dianggap selesai. Setelah 10 abad jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Hud, maka kebiasaannya sama dengan umat-umat terdahulu, kalau sudah mulai ditinggal oleh nabinya, keimanannya sudah mulai luntur. Tidak langsung, secara bertahap. Nabi tiada menurunkan pada warisannya. Al-ulama'u warathatul anbiya. Warisan Nabi adalah ulama. Jadi masih alim, tapi tingkat keimanannya mulai berkurang. Ulama sudah tidak ada, tinggal orang-orang alim. Orang alim meninggal, ganti tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat meninggal, maka ada kerinduan ingin hidup di jalan yang benar. Ada cerminan, ya. Ada yang dicontoh, ada profil. Maka generasi berikutnya setelah Nabi Nuh membuat patung-patung. Awalnya hanya untuk dihormati saja. Yang mungkin seperti kita, ada patung Pangeran Diponegoro, patung Jenderal Sudirman, hanya untuk penghormatan saja. Tapi di kaumnya Nabi Hud itu ternyata sudah kebablasan sampai disembah-sembah. Apalagi Bapak Ibu, umatnya Nabi Hud ini adalah umat yang terbaik. Allah sendiri yang mengatakan, sebelumnya belum pernah aku ciptakan umat atau golongan yang terbaik, cerdas, dan badannya termasuk golongan raksasa. Walaupun tidak tertinggi, beberapa tahun yang lalu tim explorer arkeologi Jazirah Arabia menemukan tengkorak kepala besarnya sebesar traktor, itu kepalanya, belum badannya, tinggi itu. Walaupun tidak setinggi Nabi Adam, karena yang tertinggi adalah Nabi Adam, 60 hasta atau 30 meter. Tapi golongan Hud ini yang disebut kaum Ad, ya, Adanil Ula, ini perkasa, gagah, dan dari golongan raksasa. Merasa paling cerdas dan diprioritaskan oleh Allah, punya kemahiran, pandai bertani, pandai beternak, dan menguasai ilmu arsitektur. Golongan raksasa ini yang disebut kaum Ad itu menempati di daerah Al-Ahqaf, daerah bukit berpasir. Sudah bukit berpasir, kudune kan longsor. Tetapi karena mereka menguasai ilmu arsitektur, mereka tidak hanya mampu membangun rumah, malah membangun istana yang tiangnya tinggi-tinggi sampai gedung-gedung pencakar langit.
Jadi Bapak Ibu jangan bayangkan kalau dulu zaman purbakala, ternyata dulu kaum Ad, kaum raksasa yang paling cerdas dibuat oleh Allah, mampu mendirikan istana-istana besar dengan tiang-tiang yang tinggi dan gedung-gedung pencakar langit. Cuma sekarang tinggal kenangan, hanya ada ceritanya di dalam Al-Quran. Bisa jadi kalau sekarang kita hidup di zaman modern, ada Malioboro Mall, ada Galeria, ada gedung tinggi-tinggi. Kalau kita banyak maksiat seperti umatnya Nabi Hud, itu pun bisa saja Allah hancurkan. Dan besok kita tinggal cerita saja yang diceritakan oleh generasi-generasi kita. Kalau dulu di Ummul Harjo, di Nurul Ummah, ada musola, paling mungkin seperti itu. Di zaman dulu sudah modern itu. Nah, sampai-sampai mereka merasa yakin tidak akan meninggal, merasa kekal. Nah, inilah pelanggaran-pelanggaran syirik sudah dimulai. Kisah ini ada di dalam surat Al-Fajr ayat 6 dan 7. Nanti Bapak Ibu bisa dibuka sendiri. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad. Apakah engkau tidak memperhatikan ketika kaum Ad dihancurkan oleh Allah, mereka dari penduduk-penduduk Iram. Nah, karena sudah mulai melanggar, berbuat syirik, dan Nabi Hud sudah mengingatkan sampai pada batas maksimal, mengingatkan tetapi malah diingatkan, sampai diusir, sampai akan dibunuh, kamu itu siapa? Sampai seperti itu, padahal saudaranya sendiri. Maka Nabi Hud akhirnya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun memperingatkan kalau nanti akan mendatangkan malapetaka yang sangat menyedihkan. Apa malapetakannya? Berupa awan panas. Kalau bahasa kita, wedus gembel. Menjelang kejadian datangnya awan panas, Allah sudah memindahkan Nabi Hud beserta golongan-golongan yang lemah tapi taat kepada Nabi Hud di satu daerah sebelah utara Hadral Maut, kira-kira jaraknya 350 km. Jadi seperti jarak Jogja sampai Tegal, sekitar 350 km. Kenapa sejauh itu? Karena dahsyatnya awan panas yang sudah Allah kabarkan kepada Nabi Hud. Kalau awan panasnya erupsi Merapi, Bapak Ibu, itu nggak ada apa-apanya itu. Itu cuma 30 km. Dari titik nol, dari Tugu sampai Kaliurang itu cuma 30 km. Itu pun daya tempuh wedus gembel ketika itu paling hanya 5 km. Yang terjadi tahun berapa itu Bapak Ibu? 93 kalau tidak salah itu. Kebetulan saya Pasir Sarsito sedang merawat ibu saya menghitung itu korbannya 213. Masih hidup tapi sudah pada meleleh, ada yang matanya lepas, ada keluar nananya, banyak sekali kejadiannya. Itu baru wedus gembel erupsi Merapi yang suhunya 900 derajat. Kalau ibu-ibu godok wedang matang itu baru 100 derajat. Nah, wedus gembel Merapi 900 derajat, paku dicelupkan langsung meleleh. Ini erupsi Merapi. Awan panas yang terjadi di zaman Nabi Hud itu berapa derajat itu suhunya? Sampai Nabi Hud oleh Allah diungsikan dulu sejauh 350 km. Dan itu pun masih bisa menyaksikan ganasnya awan panas ketika itu. Luar biasa ini Bapak Ibu. Dan disangkanya oleh umatnya itu mendung hitam. Awan hitam pertanda akan turun hujan, karena mereka sangat mendambakan akan turunnya hujan. 3 tahun total Allah berikan musim kemarau sehingga kering semua sungai-sungai, sumur kering semua. Mereka kelabakan itu. Ini hukuman dari Allah. Mereka pun masih tidak yakin, masih mencemoohkan, masih mengusir Nabi Hud, sampai akhirnya datang awan panas melanda negeri kaum Ad, ya. Dan itu waktunya cukup lama Bapak Ibu. Begitu awan panas datang, yang disangka oleh kaumnya adalah mendung, mereka bersorak-sorai akan datang hujan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata awan panas. Dan itu Allah berikan selama 7 hari 7 malam. Mulai dari rambutnya rontok, terbakar, kulitnya mengelupas, tangannya terlepas, kakinya terlepas, sampai kepalanya terlepas. Dan itu habis semua oleh Allah. Kaum Ad, Adanil Ula.
Saya katakan adani pula karena nanti ada adanusani, kaum Ad yang kedua, yaitu kaum Tsamud yang hidup di masa Nabi Soleh. Tapi mohon maaf, Nabi Soleh tidak saya ceritakan sekarang. Insya Allah di pertemuan berikutnya tahun depan kalau kita ketemu lagi. Nah Bapak Ibu, pelajaran yang dapat kita ambil, siap-siap kabarnya menjelang akhir zaman, Allah akan datangkan lagi yang namanya awan panas. Tetapi diperuntukkan untuk orang-orang kafir, karena sebelumnya orang-orang beriman akan Allah lenyapkan dulu dalam waktu yang sekejap, di mana angin halus ini akan datang dari negeri timur atau negeri Yordania yang melenyapkan seluruh orang beriman secara halus. Tujuannya agar kita tidak menyaksikan dahsyatnya hari kiamat. Maka yang tersisa nanti menjelang hari kiamat tinggallah orang-orang kafir, musyrik, munafik, murtad yang akan merasakan ganasnya awan panas. Ketika itu hanya dua pilihan. Kalau tidak bunuh diri, yang membunuh. Bahkan mereka berteriak-teriak ketika melihat makam, andaikan aku bisa mati, aku mati duluan yang dulu, karena tersiksanya sekali. Itu kejadian menjelang hari kiamat. Mudah-mudahan kita tidak menyaksikannya. Nah Bapak Ibu, demikian ceramah saya, dan ini ceramah terakhir. Izinkan saya bila besok di Idul Fitri tidak ketemu, malam ini saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wal maqbulin wal fathudin. Mohon maaf lahir batin, barangkali banyak kesalahan di antara kita, dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir, insya Allah tidak punya salah. Kalaupun ada, sudah saya maafkan sebelum saya kenal Bapak Ibu sekalian. Demikian ceramah dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahannya. Tahu kupat duduhe santen, bo pilih wonten lepat, kula nyuwun pangapunten. Burung cendrawasih terbang ke Irian. Terima kasih, cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.